Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazira Abdullah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, yang mana PP ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 sampai dengan pasal 185 huruf B Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengupahan, kita bahas dulu ya, apa itu upah? Upah adalah hak pekerja ataupun buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha ataupun pemberi kerja kepada pekerja ataupun buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, ataupun peraturan perundang-undangan, termasuk juga tunjangan atas pekerjaan ataupun jasa yang telah ataupun akan dilakukan. Upah minimum kabupaten ataupun kota adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap di suatu kabupaten ataupun kota. Nah, terdapat persamaan nih di antara peraturan yang lama dan di peraturan yang sekarang, di mana gubernur dapat menetapkan UMK. Namun di peraturan baru yang sekarang berlaku, gubernur baru dapat menetapkan UMK dengan beberapa syarat tertentu. Yang pertama, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten ataupun kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir harus lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Kemudian, nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten ataupun kota yang bersangkutan selama 3 tahun haruslah selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi. Untuk penetapannya, UMK baru ditetapkan setelah penetapan UMP, di mana UMK sendiri harus lebih tinggi dari UMP. Untuk UMK yang belum memiliki ketentuan upah minimum, dapat menggunakan formula perhitungan upah dengan tahapan menghitung relatif UMK terhadap UMP berdasarkan beberapa perhitungan. Yang pertama, berdasarkan paritas daya beli ataupun purchasing power parity. Yang kedua, berdasarkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Kemudian berdasarkan median upah. Baru setelahnya dihitung rata-rata nilai relatif UMK. Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah ini sendiri dihitung berdasarkan rata-rata 3 tahun terakhir dari data yang tersedia. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan UMK bagi kabupaten ataupun kota yang belum memiliki UMK. Nah, siapa nih yang melakukan perhitungan nilai upah minimum kabupaten ataupun kota? Perhitungan ini sendiri dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten ataupun Kota, lalu disampaikan ke Bupati ataupun Wali Kota untuk direkomendasikan ke Gubernur. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa poin tambahan. Yang pertama, penyesuaian UMK dilakukan sesuai tahapan perhitungan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten ataupun Kota. Apabila perhitungan UMK lebih rendah dari UMP, maka Bupati ataupun Wali Kota tidak dapat merekomendasikan UMK kepada Gubernur. Dan jika UMK tahun berjalan lebih tinggi dari batas UMK, maka Bupati ataupun Wali Kota harus merekomendasikan ke Gubernur agar UMK tahun berikutnya sama dengan UMK tahun berjalan. Nah, kalau gitu kapan nih UMK ditetapkan? UMK ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat setiap tanggal 30 November tahun berjalan dan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila jatuh pada hari libur, maka pengumuman dilakukan 1 hari sebelumnya. Sekian pembahasan dari saya tentang UMK yang diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.